kesempatan kepada siswa untuk menjawab materi yang telah disampaikan. Nah, guru kemudian bertanya lagi, anak-anak masih ingat tentang pertumbuhan dan perkembangan? Coba bandingkan tumbuhan di luar kelas. Apakah tumbuhan tersebut ada yang tinggi dan ada yang pendek atau tidak? Mulai mengingatkan kepada siswa terkait materi yang sudah dipelajari. Ketika siswa menjawab, setelah siswa menjawab, guru mulai memberikan pertanyaan lagi. Sekarang saya mau bertanya lagi, apakah anak-anak pernah melihat tanaman yang layu kemudian mati dalam waktu yang singkat? Kemudian apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut layu dan akhirnya mati? Nah, siswa mulai menjawab, kemudian guru mulai memberikan siswa menentukan pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dia dicapai pada pertemuan ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian guru kembali menyuruh siswa untuk terbagi kembali dalam kelompok masing-masing seperti kelompok pada minggu lalu. Kemudian guru menjelaskan serta memberikan gambar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan siswa mulai mengamati gambar tersebut. Setelah itu, guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan TPS yang akan dibagikan. Kemudian guru mulai bertanya kepada siswa, menurut pendapat Anda mengapa adanya faktor pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan para makhluk hidup sesuai kelompok diskusinya. Kemudian siswa mulai berdiskusi dan memberikan dan mempresentasikan apa yang sudah disampaikan disampaikan sesuai kelompok diskusinya. Kemudian setelah kelompok diskusi mempresentasikan, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah tampil dan belum tampil. Kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran yang telah yang ingin dicapai pada kesempatan tersebut. Setelah itu, guru dan siswa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian guru memberikan kuis kepada peserta didik. Setelah itu, guru menyampaikan materi pada pertemuan berikut. Nah, kemudian guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, materi pada berdasarkan dua pertemuan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut, pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah proses bertambahnya volume dari jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Nah, pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan tidak dapat diukur. Sedangkan pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses diferensiasi. Nah, perkembangan itu tidak dapat diukur. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar atau lingkungan contohnya adalah makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan.
Nah, makanan atau yang pertama adalah makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Karena sedang dalam masa pertumbuhan, kita harus tumbuhan harus cukup makanan bergizi untuk cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita. Zat gizi yang diperlukan oleh tumbuhan adalah misalnya air dan sebagainya, pupuk, ya. Kemudian yang kedua adalah suhu. Tentunya semua makhluk hidup selain tumbuhan juga memerlukan suhu yang untuk menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Suhu disebut sebagai optimal, misalnya suhu tubuh manusia yang normalnya 30 derajat. Nah, sedangkan kalau tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Nah, contohnya padi yang ditanam pada awal musim kemarau, suhu udaranya rata-rata tinggi. Lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan. Penghujanan dengan suhu rata-ratanya rendah. Kemudian ada juga contoh yang lain, yaitu jenis bunga mawar tumbuh dan berbunga dengan baik di pegunungan yang sejuk. Ketika ditanam di daerah pantai yang panas, pertumbuhannya menjadi lambat dan tidak menghasilkan bunga seindah sebelumnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena semua proses pertumbuhan dan perkembangan itu seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan penapasan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang berikut adalah cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan itu sangat memerlukan cahaya matahari untuk prosesnya fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Bila kita menyimpan cabai di tempat gelap selama beberapa hari, cabai itu akan tumbuh lebih cepat atau lebih tinggi dan seharusnya, namun tampak akan lemah, pucat, kuning-kuningan karena kekurangan klorofil, kekurangan cahaya matahari. Nah, selain itu tumbuhan, manusia juga membutuhkan cahaya matahari untuk pembentukan vitamin D. Kemudian ada air dan kelembapan. Nah, air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Nah, tumbuhan juga tanpa air tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh tumbuhan dan tubuh manusia. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia, dan tanpa air reaksi kimia tidak dapat berlangsung sehingga dapat mengakibatkan tumbuhan tersebut layu dan akhirnya tumbuhan tersebut mati. Nah, sedangkan kelembapan itu adalah banyaknya kandungan air dan uap air pada udara dan tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap tumbuhan. Kondisi yang lembab, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit dari penguapan. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting mempertahankan stabilitas bentuk sel. Kemudian ada tanah. Bagi tumbuhan, tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang apabila kondisi tanah atau tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Nah, kemudian ada faktor dalam, yaitu faktor gen dan hormon. Nah, gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan. Jadi, apabila tumbuhan induknya berbangsa besar, akan diwariskan kepada tumbuhan anaknya berbangsa besar juga. Sedangkan hormon yaitu berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan hormon, ada beberapa hormon yang ada pada tumbuhan. Misalnya hormon auksin, glibulin, sitokinin, asam absisat, dan gas etilen. Nah, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dimulai dengan adanya perkecambahan pada biji.
di mana plumula akan tumbuh dan berkembang di batang dan daun, sedangkan radikul akan menjadi akar. Kemudian tipe perkembangan biji antara lain ada dua, yaitu kecambahan hipogel dan epigel. Nah, pada kecambahan hipogel, yaitu kotiledon akan tetap di dalam tanah, sedangkan kecambahan epigel, yaitu kotiledon ada di atas tanah. Nah, tumbuhan monokil hanya dapat mengalami pertumbuhan primer, sedangkan tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Pada pertumbuhan primer, akar batang dan daun, akar batang tumbuh memajang, daerah pertumbuhan dapat pada ujung batang dan ujung akar, yaitu daerah pembelahan sel, pemanjangan, dan sel diferensiasi. Pada pertumbuhan sekunder, batang akan membesar karena pembelahan sel kambium keluar membentuk floem dan membentuk xilem. Nah, berdasarkan hormon yang tadi ada hormon absin, sitokinin, gibberellin, asam abscissa, dan gas etilam. Kalau absin fungsinya yaitu merangsang pertumbuhan akar, batang, bunga, buah, dan perkecambahan dan mengukuhkan batang. Sedangkan sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, dan menghambat penuaan. Sedangkan gibberellin berfungsi merangsang pertumbuhan daun, bunga, buah, pemecahan batang seperti perkecambahan biji dan tunas. Kalau asam absisat berfungsi menghalang pertumbuhan sel, menunda pertumbuhan, dan membantu dormansi. Kemudian gas etilen berfungsi mempercepat pematangan buah, penebalan batang, kombinasi gas etilen dan absin gibberellin, dan memacu pembungaan. Sedangkan asam traumatin berfungsi merangsang regenerasi sel dalam tubuh yang luka. Sedangkan ada kalin berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan organ tumbuhan, misalnya akar atau rizokalin, bata atau kuakalin, daun atau fitokalin, bunga atau kalin virogen. Nah, metagenesis, selain itu ada metagenesis, yaitu merupakan pergaulan keturunan tumbuhan antara fase vegetatif atau aseksual dan fase generatif atau seksual. Fase aseksual adalah tidak menggunakan biji, dan fase generatif itu adalah menggunakan biji. Pada makhluk hidup, fase penghasil gamet disebut dengan fase gametofis, sedangkan fase penghasil spora disebut dengan fase sporofit. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku mengalami metagenesis. Hal tersebut. Nah, demikian presentasi saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan terima kasih. Shalom.